Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Desa Tanpa Siang. Cerita ini ditulis oleh Feliwa. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Desa Tanpa Siang. Si pengumura tanpa Arman tersenyum sinis, mata batinnya terus mengawasi di sekitarnya. Takut ada sesuatu yang mendadak menyerangnya secara tiba-tiba. Sementara hatinya tidak berhenti mengucapkan kalimat doa yang telah diajarkan oleh gurunya waktu itu. Siapa kau sebenarnya? Tatapan Matsani menyelidiki pria di hadapannya seperti mencari tahu tentang diri Arman. Arman tidak menimpali pertanyaan Matsani kembali. Bibirnya menyeringai seperti meledek membuat Matsani kian geram. Lancang dan berani sekali. Meskipun kalian berusaha sekuat tenaga untuk keluar bahkan kabur dari tempat ini, kalian tidak akan pernah bisa. Karena itu sudah menjadi takdir kalian untuk dijadikan tumbal nyawa di tempat ini. Dengan orang-orang yang tidak tahu diri macam kalian, aku harus lancang. Takdir itu bukan ditentukan oleh kalian ataupun iblis yang kalian puja, tapi ditentukan oleh Tuhan. Bisa saja Tuhan telah menakdirkan kami selamat, bahkan menghancurkan kalian di tempat ini. Arman bersikap setenang mungkin meski perasaan tidak menentu. Karena rasa lelah menguasai dirinya, tanpa basa-basi Matsani memerintahkan kepada kedua pengawalnya untuk menangkap Arman. Sementara Arman masih berdiam diri tak beranjak sejengkal pun dari tempatnya. Seperti pasrah saat kedua pengawal sangar itu mendekatinya. Tiba-tiba saja kedua pengawal menghentikan langkah kakinya setelah mendengar seseorang dari arah bedeng. Kenapa kalian masih di sini? Apakah kalian sudah membereskan para pekerja itu? Suhartini keluar dari dalam bedeng dengan berjalan ringkih, tubuh tuanya sedikit membungkuk. Suara teriakannya yang terdengar parau membuat Matsani terkejut dan menoleh ke arahnya. Saya bertanya kenapa tidak ada yang menjawab. Wajahnya yang sudah keriput menampakkan segurat kekecewaan. Matsani tertunduk lesu menghadapi majikannya yang baru saja datang. Dengan ragu lantas ia menjawab pertanyaan Suhartini. Belum, Nyai. Raut wajah Suhartini berubah masam. Dengan perasaan kesal ia lalu menghampiri asistennya. Bukankah sudah saya katakan sebelumnya, kalian harus segera menghabisi para pekerja itu dan menyimpan mayat mereka di dalam bangunan gubuk-gubuk itu? Matsani hanya tertunduk diam, merasa segan dengan majikannya. Ia tidak berani mendongakkan wajahnya. Sekarang cepat bereskan para pekerja itu sebelum Ratu Mancala Putri datang. Tidak bisa, Nyai. Kenapa tidak bisa? Karena para pekerja itu telah pergi. Siapa yang berani menyuruh mereka pergi? Dia, Nyai. Cepat susul mereka. Cecunguk satu ini biar saya yang bereskan. Matsani dan kedua pengawalnya mematuhi perintah majikannya. Tanpa bertanya dan berkata, lantas mereka berlalu pergi untuk menyusul para pekerja yang telah pergi. Tiba-tiba muncul angin berhembus kencang beriringan dengan suara yang menderu. Diikuti dengan suara lolongan anjing yang terdengar bermunculan dari berbagai arah. Setelah Suhartini merapalkan sebuah mantra, Arman yang masih berdiri tegap sempat terkejut, apalagi ia mendengarkan seperti ada suara derap langkah kaki dan rantai besi yang saling beradu. Dalam diam tetap berkembing, hati Arman tidak diam mengucapkan kalimat doa dan ayat kursi. Dari balik kegelapan dan kabut kelabu, tiba-tiba muncul sesosok perempuan cantik berkebaya merah dengan bawahan kain jarik batik yang meliliti menutupi pinggang hingga kedua kakinya.
Sosok perempuan cantik itu tidak datang sendiri. Dari arah belakangnya bermunculan ratusan sosok mengerikan. Ada yang berwajah bopeng, setengah rata, bahkan rata seluruhnya. Sementara dari sisi kiri dan kanan perempuan berkebaya merah itu tampak sosok-sosok anak kecil yang dibelenggu oleh rantai besi. Ekspresi dari wajah-wajah anak kecil itu yang saling terkait oleh rantai besi tersebut memperlihatkan raut wajah yang sedih dan muram. Dari puluhan anak kecil yang mengerumuni sosok perempuan yang tiba-tiba muncul, ada dua sosok anak yang Arman kenal. Arman menatap sendu kepada kedua anak tersebut. Entah harus senang atau sedih setelah ia melihat mereka, karena kedua anak itu adalah Sukma anaknya yang selama ini kehadirannya dinantikan. Derap langkah dan suara hembusan napas terdengar jelas memecah keheningan dari kegelapan para pekerja yang berjalan gontai menyusuri jalan setapak. Sementara api obor yang mereka bawa bergerak kian kemari. Cahayanya terpendar kekuningan menerangi jalanan yang samar. Asap hitamnya membumbung di udara sesaat hilang diterpa oleh angin yang berhembus. Mang Toleng dan para pekerja yang lain tampak kelelahan. Sebenarnya mereka ingin sekali berhenti sejenak untuk istirahat. Tapi keadaannya tidak memungkinkan karena mereka belum menemukan jalan keluar dari desa suram itu. Ucapan zikir tidak berhenti dari mulut para pekerja. Mereka mengikuti apa yang diamanatkan oleh Arman. Jangan berhenti berzikir sebelum keluar dari tempat tersebut. Namun langkah mereka terhenti setelah menatap jalan di hadapannya. Tiba-tiba saja jalannya tadinya satu arah kini menjadi bercabang banyak. Keadaan itu membuat Mang Toleng dan yang lainnya merasa bingung. Arah jalan mana yang hendak mereka lalui selanjutnya? Jalan yang bercabang banyak itu tampak sama, hingga membuat Mang Toleng dan yang lainnya menjadi bingung. Ditambah rasa lelah yang membuat mereka tidak bisa berpikir jernih, bahkan kehilangan konsentrasi. Panik dan takut itu yang mereka rasakan saat ini. Namun Mang Toleng terbantu dengan ingatannya kala Arman mengatakan mereka harus terus berjalan lurus tanpa memperdulikan arah kanan dan kiri. Jamal yang berada di dekat Mang Toleng merasakan kekhawatiran, takut dirinya tidak bisa selamat dan keluar dari desa itu. Mang, gimana ini? Kita ikuti jalan lurus saja seperti yang dikatakan oleh Arman. Jamal terdiam setelah Mang Toleng menimpali ucapannya. Sementara wajahnya yang kusam tampak pucat, ia merasa tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Mang Toleng, pun dengan yang lainnya. Keanehan kembali terjadi saat para pekerja hendak melanjutkan langkahnya. Dari beberapa jalan yang bercabang itu tampak terang seperti siang, sementara jalan lurus yang akan mereka lalui terlihat gelap hingga membuat Mang Toleng dan yang lainnya menjadi ragu. Jalan lurus itu bukan hanya gelap, tapi dipenuhi oleh ilalang dan semak belukar yang cukup tinggi, seperti jalan buntu. Sementara jalan yang lainnya bukan hanya terang, tetapi terlihat bersih, mulus dan asri dengan kiri kanannya ditumbuhi oleh pepohonan yang tidak begitu tinggi. Mamang yakin kalau jalannya lurus? Tanya salah seorang yang bernama Manaf. Mang Toleng terdiam bingung tidak menimpali pertanyaan Manaf. Sementara matanya tidak berhenti melirik bergantian ke arah jalan yang bercabang. Gimana Mang, jalan mana yang mesti kita lewati? Gak tahu, saya juga bingung. Mang Toleng risau karena ia dan yang lainnya harus segera pergi, bahkan keluar dari tempat itu sebelum ada yang menyusul. Manakala mereka sedang mengalami kebingungan untuk menentukan jalan mana yang benar-benar bisa dilalui, tiba-tiba saja dari arah belakang muncul Matsani serta kedua pengawalnya dengan diikuti oleh makhluk-makhluk mengerikan sambil mengusung 8 keranda mayat. Makhluk-makhluk mengerikan itu bermunculan dari berbagai arah hingga membuat para pekerja ketakutan bahkan panik. Karena rasa takut dan panik sudah menguasai diri mereka, pun tidak mau menjadi korban pesugihan nyawa yang sudah merenggut banyak korban di antara pekerja lain. Mereka segera pergi memilih jalur yang berlainan di antara jalan yang bercabang. Sementara Mang Toleng masih berdiam diri karena bingung siapa di antara rekannya yang harus ia ikuti. Arman masih berdiri sambil menatap nanar kepada Suhartini dan sosok wanita cantik berkebaya merah dengan balutan bawahan kain jarit batik.
Sementara di antara mereka, sosok makhluk mengerikan bermunculan hingga bertambah banyak. Ingatannya menguar kembali ke masa lalu kala Arman menegaskan sosok wanita berkebaya merah itu. Saat dimana istrinya sedang melahirkan di tengah jalan dengan guyuran hujan dan kilatan petir di angkasa. Sosok wanita berkebaya itu yang telah membantu persalinan istrinya. Tapi ia juga yang telah membunuh bayinya yang baru lahir dari rahim Rani dengan cara mengulitinya. Hingga sosok wanita berkebaya merah tersebut membawa anaknya entah kemana. Sementara saat itu Arman tidak bisa berbuat apa-apa karena syok di antara bayinya yang hilang dan Rani yang tidak sadarkan diri. Perasaan Arman saat ini campur aduk antara setengah senang, sedih, marah, cemas, dan takut. Apalagi melihat kedua sukma anaknya yang dibelenggu oleh rantai besi yang melilihi tubuh mereka. Sama persis seperti sosok anak-anak lainnya yang mengerumuni sosok wanita berkebaya merah. Raut wajah dari sosok anak-anak kecil itu begitu datar tanpa berekspresi. Pakaiannya kumal dan kotor. Memang Ratu Iblis itu sebelum menumbalkan para pekerja, ia terlebih dahulu menumbalkan raga dan sukma anak kecil tanpa dosa. Karena menurutnya, tumbal nyawa anak-anak merupakan fondasi awal dari kekuatan dan kekuasaannya. Suhartini dan sosok wanita cantik berkebaya merah yang tidak lain adalah Ratu Iblis Mancala Putri itu diam tanpa bergeming. Sorot matanya yang tajam tidak pernah lepas menatap Arman, sementara bibirnya menyeringai ngeri. Tanpa ada yang mengomandoi mereka, 10 demit berwajah rata mendekati Arman yang masih berdiri tegak. Bau busuk tercium oleh Arman dari tubuh demit-demit itu hingga ia merasa mual. Kulit dan dagingnya melepuh bahkan berjatuhan saat makhluk-makhluk demit tersebut berjalan kaku. Ada perasaan sedikit gentar dalam hati Arman, tapi ia menguatkan diri enggan menampakkan ketakutan di hadapan iblis-iblis itu. Untuk menetralisir rasa gentar dan takutnya, Arman tidak berhenti mengucapkan kalimat thayyibah. Bibirnya bergetar mengikuti bacaan zikir yang ia hafal. 10 menit bergerak mendekati Arman, bahkan diikuti oleh makhluk-makhluk mengerikan yang lainnya. Kini Arman sedang dikepung, bahkan diburu oleh ratusan demit. Nyawanya sedang terancam, tapi Arman tetap tenang karena hatinya tetap terpaut untuk meminta pertolongan pada Allah yang menguasai seluruh alam dan makhluk. Pun Arman paham jika dirinya panik maka ia tidak akan bisa berpikir jernih untuk menghadapi mara bahaya yang kini sedang dihadapinya. Tiba-tiba, beberapa tombak dan cakar kuku panjang melesat bakilat hampir mengenai dada Arman. Jika saja Arman tidak mengelak dengan gesit, mungkin nasibnya akan berbeda. Beberapa tombak dan cakar kuku itu mendarat dan menancap di alas tanah dan pepohonan. Salah satu pohon yang terkena oleh kuku tajam itu tiba-tiba menjadi kering dan hangus. Arman yang menghela napas kasar kala menyaksikan kengerian yang ia saksikan saat ini. Degup jantung Arman berdebar lebih kencang tidak seperti biasanya setelah mendapatkan serangan yang begitu mendadak. Sementara matanya terus mengawasi di sekitarnya. Ia waspada dengan serangannya akan datang berikutnya. Dengan penuh waspada lantas Arman memungut beberapa batu koral. Sebuah doa yang telah diajarkan oleh gurunya meluncur deras dari mulutnya. Sambil menggenggam beberapa batu koral, mulut Arman tampak berkomat-kamit. Arman berteriak lantang sambil melemparkan batu-batu koral ke arah demit-demit yang mengepungnya. Seperti terhipnotis, mereka diam mematung tidak bergerak. Sementara Arman terus melemparkan batu-batu koral itu dengan bacaan yang ia ucapkan tadi. Namun sepasang selendang merah meluncur deras berkilatan cahaya menuju ke arah Arman. Kecepatan selendang merah itu tidak bisa dihindari oleh Arman saat membelenggu tubuhnya. Semakin Arman berontak untuk melepaskan diri, semakin erat selendang itu mengikat tubuh Arman. Akhirnya Arman tidak bisa berkutik karena tubuhnya terikat erat oleh selendang merah yang muncul dari tubuh Ratu Mancala Putri. Suhartini dan Ratu Iblis itu tersenyum lebar saat Arman terbelenggu pasrah. Mang Toleng yang sedang kebingungan
akhirnya mengikuti langkah Jamal, Manaf dan kedua rekan kerja lainnya untuk menghindari kejaran-kejaran Mat Sani. Kedua pengawal dan juga para demit, sementara ketiga orang lainnya berpencar ke arah jalan yang berbeda. Suara derap langkah dan hembusan napas terdengar jelas dari kelima orang yang sedang berlari panik. Keanehan kembali terjadi. Jalan yang tadi terlihat terang, bersih, dan asri itu kini menjadi gelap dan suram setelah mereka lewati. Mang Toleng dan keempat orang yang lainnya berhenti di tengah-tengah rumah usang dan rumah panggung yang baru dibangun. Kini mereka mengalami dilema karena tempat itu seperti labirin. Ketika mereka berlari, maka mereka berada di tempat yang sama hingga mereka kelelahan karena kehabisan tenaga. Sementara Mat Sani dan kedua pengawal sangar sudah mulai terlihat. Mereka dibantu oleh puluhan makhluk demit untuk memburu Mang Toleng dan para pekerja yang lainnya. Karena dilema dan panik, Mang Toleng segera memasuki salah satu rumah panggung dengan diikuti oleh yang lainnya. Pikirnya rumah panggung tersebut adalah tempat yang aman bagi dirinya dan teman-temannya. Setelah berhasil masuk ke dalam salah satu rumah panggung dengan tujuan untuk bersembunyi, lantas Mang Toleng menutup pintunya. Keadaan di dalam rumah panggung itu tampak samar dan terasa lembab. Tiba-tiba, bau busuk tercium oleh mereka yang berada di dalam sana. Mang Toleng dan yang lainnya terkejut saat matanya sudah bisa beradaptasi dengan ruangan rumah panggung yang gelap. Karena di dalamnya tampak beberapa mayat yang telah terbujur kaku bahkan membusuk. Mang Toleng, Jamal, Manaf dan kedua rekan kerja lainnya, mereka mengenali mayat-mayat yang terlentang di atas dipan lapuk itu. Di dalam salah satu gubuk yang berdiri di atas tanah yang suram, 5 orang bersembunyi untuk menghindari kejaran dari pengikut Ratu Iblis Mancala Putri. Di dalam ruangan itu terasa lembab dan dingin, sementara bau aneh terus menyeruak tercium oleh kelima orang yang sedang ketakutan. Hembusan napas mereka terdengar berat. Wajah-wajah pucat berbalut kusam dipenuhi dengan kepanikan, ditambah dengan keadaan yang gelap tampak samar, menjadikan situasi di dalam gubuk terasa mencekam. Dalam tatapan 10 pasang mata yang samar, mereka melihat beberapa mayat yang terlentang kaku di atas dipan yang sebagian telah lapuk. Ternyata bau aneh yang mereka cium sedari memasuki rumah panggung tersebut berasal dari mayat-mayat yang terlentang membisu. Karena dari beberapa jasad yang sudah tidak bernyawa itu sudah mulai membusuk dan mengeluarkan cairan yang berbau bangkai basin. Para pekerja yang sedang bersembunyi di dalam gubuk mengenali jasad-jasad yang terlentang kaku. Mayat-mayat itu adalah rekan kerja yang datang ke tempat tersebut bersama mereka. Sebenarnya Mang Toleng dan yang lainnya tidak nyaman berada di dalam gubuk. Mereka merasa tersiksa dengan bau busuk dan anyir yang semakin menyengat. Tapi keadaannya membuat mereka harus tetap bertahan di dalam sana. Wajah-wajah dari kelima orang yang berada di dalam gubuk tampak semakin pias. Kala di luar sana terdengar suara derap langkah dan teriakan dari seseorang untuk memancing Mang Toleng dan teman-temannya keluar dari persembunyiannya. Kami tahu kalian masih berada di sini. Percuma kalian bersembunyi apalagi kabur. Karena kalian tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Teriak Mat Sani sambil tertawa terkekeh. Suaranya menggema ke segala arah membuat kelima orang yang sedang bersembunyi di dalam gubuk semakin diam membisu. Bahkan nyalinya kian menciut karena ketakutan. Dari balik dinding papannya sedikit berlubang, Mang Toleng memberanikan diri untuk mengintip. Bola matanya menjelajah liar ke segala arah untuk memeriksa keadaan di luar. Sementara jantungnya berdegup dengan kencang. Mang Toleng melihat dengan jelas bagaimana Mat Sani sedang mondar-mandir mengelilingi gubuk-gubuk. Sementara kedua pengawalnya sedang berdiri tegap dengan menggenggam obor dari masing-masing tangannya. Tapi Mang Toleng merasa aneh karena ia tidak melihat satupun para demit bersama mereka. Mang Toleng dan yang lainnya terperanjat kala mendengarkan kegaduhan dari arah dipan dengan seonggok jasad di atasnya.
Beberapa jasad yang berada di atas dipan mengejang dan bergetar hebat. Kelima orang yang berada di ruangan lembab itu semakin syok bahkan ketakutan. Apalagi jasad-jasad tersebut kini bangkit sambil mengeluarkan suara dengkuran hebat. Belum saja kepanikan dan ketakutan itu hilang dari kelima orang karena menyaksikan mayat-mayat kembali bangkit. Mereka dikagetkan kembali dengan suara gaduh dari atap gubuk. Dari atap gubuk, beberapa demit mengintai Mang Toleng dan yang lainnya. Mereka mencium keberadaan manusia dari dalam gubuk tersebut. Kini Mang Toleng, Jamal, Manaf, serta kedua orang lainnya terkepung bahkan terjebak di antara mayat-mayat hidup, para demit, Mat Sani dan kedua pengawalnya. Arman masih terbelenggu oleh selendang merah milik Ratu Iblis Mancala Putri. Tubuh Arman terasa nyeri dan perih karena dari selendang merah tersebut seperti ada duri-duri kecil yang menusuk. Apalagi saat dirinya berusaha berontak untuk melepaskan diri. Bahkan sekarang selendang itu membungkam mulut Arman, hingga ia tidak bisa mengucapkan kalimat doa sementara para demit yang tadi dia mematung kini bergerak kembali mendekati Arman yang sudah tidak berdaya. Dada Arman terasa sesak karena aroma bau busuk dari demit-demit itu kembali menyeruak ditambah dengan mulutnya yang masih terbungkam. Kini Arman dikerumuni oleh para demit berwajah rata. Ia terdesak dalam ketidakberdayaan. Kepanikan kini menguasai diri Arman. Ia tidak bisa berpikir jernih. Bahkan hatinya terasa kalut hingga lupa doa apa yang akan ia ucapkan berikutnya. Karena terdesak oleh para demit yang mengepungnya, Arman sempat pingsan. Ia tak kuat dengan bau busuk dari ratusan makhluk mengerikan yang mengerumuninya. Suhartini terkekeh senang. Kini ia tahu jika proyek sesatnya itu akan digagalkan oleh Arman. Tetapi Suhartini sekarang sudah tenang karena penghalangnya sudah bisa diatasi. Namun kebahagiaan itu hanya sejenak karena tiba-tiba saja suara dentuman keras terdengar dari para demit yang mengerumuni Arman. Bahkan makhluk-makhluk laknat itu terpental beberapa meter. Sementara Arman masih terbelenggu di dalam selendang merah milik Ratu Iblis. Arman hampir tidak bisa bernapas, bahkan hampir tewas kalau saja selendang itu tidak mengurai dan lepas. Dan jika saja para demit yang mengerumuninya tidak terpental menjauh. Untungnya Arman masih bisa terselamatkan. Suhartini dan Ratu Mancala Putri memicingkan matanya ke arah sosok pria parubaya berbusana serba putih. Ia tiba-tiba muncul di antara para demit yang saling berjatuhan dan di hadapan tubuh Arman yang lunglai terduduk di atas tanah. Ratu Mancala Putri merasa geram dengan kehadiran pria parubaya yang tiba-tiba muncul itu. Sementara Suhartini masih bingung dengan kejadian itu. Karena dirinya tidak mengetahui siapa sebenarnya pria parubaya tersebut. Raut wajah Ratu Mancala Putri berubah masam penuh amarah. Sambil mendengus keras lantas ia berkata, "Kurang ajar, dia lagi." Ketiga orang pekerja yang berlari ke arah lain kini berpisah dengan Mang Toleng dan yang lainnya. Wajah-wajah pucat penuh ketakutan dari ketiga orang itu tergambar sudah. Bahkan tampak jelas kala pendaran cahaya obor yang dibawanya menerangi mereka. Mereka berhenti kebingungan di tengah tanah yang lapang. Jalan mana yang hendak mereka lalui berikutnya? Karena tempat itu tampak sama dengan dikelilingi oleh pohon-pohon yang tinggi. Sementara rumput-rumput liar terhampar luas di hadapan mereka. Salah satu dari ketiga orang itu semakin panik. Bahkan menangis karena ketakutan kala kabut tebal muncul lalu menyelimuti tempat tersebut. Suara aneh mulai bermunculan dari balik kabut tebal hingga keadaan kian mencekam. Dengan keadaan seperti itu mereka sudah tidak bisa berpikir jernih. Bahkan doa yang mereka hendak ucapkan hanya tertahan di tengah kerongkongan. Pikiran mereka kalut sementara lidah keluh tidak bisa berucap. Perlahan kabut tebal itu menguar akhirnya hilang. Dengan hilangnya kabut tebal tidak membuat mereka senang, bahkan semakin ketakutan dan syok kala makhluk-makhluk mengerikan tersebut tiba-tiba bermunculan mengepung tiga orang yang sedang panik.
Di antara para demit yang muncul, ada 3 keranda mayat yang terusung. Ketiga keranda mayat itu tampak menyeramkan. Di sekelilingnya dipenuhi oleh duri-duri besi yang tajam. Sementara darah kental menyelimuti keranda mayat tersebut. Beberapa demit berbau busuk penuh luka dan berwajah seperti akar beringin tua menghampiri salah satu dari ketiga orang yang berdiri kaku. Lantas dari tubuh yang penuh luka seperti borok itu bermunculan ulat-ulat bulu sebesar jempol orang dewasa. Salah satu dari 3 orang itu hanya terdiam membeku seperti terhipnotis kala ulat-ulat bulu perlahan bergerak maju hingga mengerumuni tubuhnya. Seseorang tersebut menjerit histeris saat ulat-ulat bulu semakin banyak memenuhi tubuhnya yang sudah tidak bergerak, bahkan memasuki mulutnya yang menganga. Ulat-ulat itu menancapkan bulu-bulunya yang tajam, bahkan menghisap darahnya, hingga tubuhnya mengejang tegang dan akhirnya kering kerontang. Setelah salah satu dari ketiga orang itu tewas mengenaskan, lantas beberapa demit bergerak maju sambil mengusung keranda yang berlumuran darah dan dipenuhi oleh duri-duri tajam, lalu memasukkan jasad yang telah kaku dan kering ke dalamnya. Menyaksikan kengerian yang dialami oleh salah satu temannya, kedua orang tersebut baru tersadar dengan diliputi rasa kalut dan takut. Mereka lari tunggang langgang sambil melemparkan obor dari genggaman mereka. Namun sebuah tombak kecil dengan rantai besi meluncur deras mengarah kepada kedua orang yang sedang berlari. Mereka tidak bisa menghindari tombak kecil yang tajam mengkilat itu. Mata mereka melotot, mulut menganga, sementara tubuh mereka mengejang kala tombak kecil itu menancap tepat di leher dari masing-masing kedua orang tersebut. Setelah para dedemit itu berhasil meluncurkan dan menancapkan tombak kecil ke tubuh mereka, lantas demit-demit itu menarik kedua tubuh yang sudah tak bernyawa itu. Dengan tanpa ekspresi, lantas para dedemit itu pergi berlalu setelah berhasil memasukkan ketiga jasad ke dalam keranda mayat. Mereka pergi menuju ke hutan belantara dengan mengusung 3 keranda mayat yang di dalamnya terdapat jasad yang terbujur kaku. Seorang pria parubaya muncul di antara para demit yang tumbang saling berjatuhan. Mulutnya bergerak komat kami terdengar seperti membacakan zikir merdu. Sementara itu, Arman tergolek lemas di atas tanah setelah selendang merah milik Ratu Iblis itu mengurai lantas lepas. Pria parubaya berbusana serba putih dengan sorban warna serupa yang melilit di kepala itu mendekati Arman yang masih terduduk lemah, lalu mengucapkan sesuatu. Bangkitlah, hilangkan sedikit pun rasa dendam di hatimu. Tetaplah konsentrasi untuk menolong anak-anakmu dan orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Karena jika tujuanmu datang ke tempat ini hanya untuk melampiaskan rasa dendam, meski hanya sedikit, kamu tidak ada bedanya dengan iblis-iblis itu. Arman terhentak mendengar ucapan dari pria parubaya yang tiba-tiba muncul. Kalimat istighfar terucap lirih dari mulut Arman yang bergetar. Ia tersadar dari tujuannya. Rasa dendam terhadap Ratu Iblis dan pengikut-pengikutnya membuat dirinya lepas kontrol dan tidak terkendali. Seharusnya Arman sadar dan paham sedari awal jika tujuannya datang ke tempat ini adalah untuk menolong kedua sukma anaknya tanpa diselipi rasa dendam sebagaimana yang diutarakan oleh gurunya waktu itu. Karena dendam itu datangnya dari hawa nafsu yang tidak terkendali serta iblis. Jadi jika rasa dendam masih bersemayam dalam hati Arman, maka ia tidak bisa mengalahkan Ratu Iblis dan pengikut-pengikutnya walaupun ia mengucapkan 1000 doa dan zikir, tapi justru akan menguatkan para iblis tersebut. Kamu harus tetap kuat. Kembali pada niat awal untuk menolong kedua anakmu. Tautkan dalam hati untuk tetap meminta pertolongan pada sang pemilik alam jagat ini. Yang paling utama, hilangkanlah rasa dendam terhadap mereka yang telah menyengsarakan keluarga dan teman-temanmu.
Karena rasa dendam yang timbul dari diri kamu, justru itu yang mereka inginkan saat ini. Ujar pria parubaya itu untuk memperingatkan dan menguatkan Arman yang sedang lalai. Mendapat dorongan support dari pria parubaya yang Arman kenal sebelumnya, ia kembali bangkit bahkan tersadar dari tujuan awalnya. Perasaan dendam ia kesampingkan saat ini yang Arman niatkan adalah menolong kedua anaknya dan menghancurkan kemungkaran serta kemusyrikan. Pria parubaya itu ternyata seorang kakek yang dulu pernah menyelamatkan Arman saat dirinya mendapatkan kesulitan sewaktu bekerja mengurus rumah-rumah panggung di tengah hutan. Yakinkan diri dengan pertolongan Allah, lantas bacalah doa. Si kakek kembali membisikkan sesuatu ke telinga Arman sambil menyerahkan bambu haur kuning yang runcing. Terus baca doa itu lalu tancapkan bambu ini di atas tanah. Setelah melakukan interaksi dengan Arman, lantas si kakek yang entah siapa namanya tiba-tiba menghilang dari hadapan Arman hingga membuat dirinya heran. Walaupun tubuh Arman terasa sakit akibat selendang yang membelenggunya, tapi ia berusaha untuk bangkit. Bambu haur kuning yang diberikan oleh pria parubaya tadi ia genggam dengan erat. Arman kembali berdiri tegak sambil menatap tajam kepada Ratu Mancala Putri dan Suartini. Sementara para demit yang tadi terpental berjatuhan, kini mereka bangkit kembali. Ratu Mancala Putri kian geram pun dengan Suartini, sementara sosok anak-anak kecil yang dibelenggu oleh rantai besi itu masih tertunduk. Tapi wajah mereka mengisyaratkan penuh pengharapan untuk segera terbebas dari sekapan Ratu Iblis Mancala Putri. Tanpa basa-basi, Ratu Mancala Putri kembali menyerang Arman dengan senjatanya, yaitu selendang merahnya. Sambil melompat ke arah Arman, Ratu Iblis itu menjerit hingga memekikkan telinga. Sementara tanpa dikomandoi oleh junjungannya, para demit itu ikut menyerang Arman secara bersamaan. Kini Arman diserang dari berbagai sisi. Nyawanya sedang terancam, tapi ia tetap tenang tidak seperti tadi. Kini amarahnya terkendali. Bambu haur kuning yang Arman genggam ia tancapkan di atas tanah seperti suruhan pria parubaya tadi yang menemuinya. Lantas ia berteriak mengucapkan kalimat yang telah diajarkan oleh si kakek. Teriakan Arman menggema ke segala arah. Lantas tiba-tiba di tempat tersebut semakin mencekam. Angin terdengar menderu kencang. Awan hitam di langit kelam yang sebelumnya diam tidak bergerak sama sekali kini tidak diam. Bahkan bergelombang seperti ombak di lautan yang bergulung-gulung. Sementara kilatan cahaya petir menyertai awan hitam yang tampak gelisah. Suara gemuruhnya membuat takut bagi siapa saja yang menyaksikannya. Bukan hanya itu, di tempat tersebut tiba-tiba berguncang hebat seperti ada gempa. Sebagian pondok-pondok yang baru dibangun ambruk hingga rata, bahkan tanah pun menjadi retak dan terbelah. Sementara Arman masih berdiri tegak sambil membacakan kalimat yang membuat tempat itu bergerak seperti akan kiamat. Mang Toleng, Jamal, Manaf dan kedua pekerja lainnya tampak ketakutan dengan beberapa mayat yang tiba-tiba bergerak bahkan bangkit. Dari dalam gubuk panggung itu, aroma bau busuk yang menguar semakin tercium hingga menyesakkan Mang Toleng dan yang lainnya. Dilematis yang dirasakan oleh mereka yang berada di dalam gubuk sana, ingin pergi keluar untuk menghindari kengerian-kengerian dari beberapa mayat yang bangkit kembali. Tapi mereka tak berani, karena Matsani dan kedua pengawalnya sudah menunggu mereka untuk ditangkap bahkan dibunuh. Beberapa mayat kini telah bangkit terduduk di atas dipan lapuk. Suara erangan dan dengkurannya membuat keadaan di dalam gubuk kian mencekam. Sementara di atas atap sana suara gaduh dari para demit semakin membuat Mang Toleng dan teman-temannya ketakutan. Suara lirih dari mayat-mayat itu membuat bulu halus Mang Toleng dan yang lainnya kian meremang. Lantas salah satu dari mayat-mayat itu terjatuh dari atas dipan sambil mengejang dan menggelijang seperti cacing yang ditaburi oleh garam.
Mang Toleng, Jamal, Manaf dan kedua yang lainnya mundur beberapa langkah untuk menghindari mayat yang terjatuh itu. Wajah mereka semakin ketakutan kala salah satu mayat yang menggelincang hebat itu kulitnya mengelupas dan mengeluarkan cairan kekuningan hingga mengeluarkan aroma busuk yang kian menyengat. Para pekerja yang terjebak di dalam gubuk merasa mual, bahkan ada yang memuntahkan sebagian isi perutnya. Sementara mayat-mayat yang lain kini melakukan hal yang serupa, saling berjatuhan lalu menggelincang. 4 mayat yang berada di dalam rumah panggung seperti hidup kembali. Mereka adalah para pekerja yang dijadikan tumbal, lantas dijadikan alat kembali untuk menjadi mesin pembunuh bagi para pekerja yang sudah ditentukan pesugihan tebal nyawa parepeh. Keempat mayat itu tiba-tiba bangkit berdiri sambil menunjuk serempak ke arah Mang Toleng dan teman-temannya. Kulit dari mayat-mayat yang sebagiannya telah mengelupas kini berubah pucat seperti kapas, sementara wajah mereka sebagian lagi telah rata. Tiba-tiba salah satu dari keempat mayat itu bergerak cepat menyerang salah satu dari pekerja hingga terjatuh. Mang Toleng dan yang lainnya tidak bisa menolongnya karena panik bahkan syok saat mayat itu menggigit leher salah satu temannya. Suara teriakan histeris terdengar mengerikan dari seseorang yang sedang diterjang secara mendadak oleh mayat hidup yang kembali. Sementara darah tercurah deras dari tubuh yang kini mengejang, bahkan bersimbah memenuhi lantai papan. Mayat hidup itu terus menggigit leher seseorang itu, bahkan menghisap darahnya hingga kering. Tubuhnya kelojotan, perlahan diam tak bergerak dan kaku. Mang Toleng yang sedang ketakutan menyaksikan kengerian di hadapannya langsung mendobrak pintu lantas lari keluar. Jamal, Manaf dan satu temannya lagi mengikuti Mang Toleng yang lari keluar untuk menyelamatkan diri. Namun Matsani, kedua pengawal dan para demit yang sudah menunggu sedari tadi di luar gubuk menghadang Mang Toleng dan yang lainnya. Mang Toleng dan teman-temannya kini mati langkah karena mereka sudah terkepung dari berbagai arah. Hanya pertolongan Tuhan yang mereka harapkan saat ini. Mang Toleng, Jamal, Manaf dan salah seorang yang lainnya terjebak di antara makhluk-makhluk mengerikan. Langkah mereka terhenti, sementara wajah-wajah pucat tergambar dalam ketakutan. 2 buah obor yang berada dalam genggaman kedua pengawal sangar itu menerangi tempat tersebut. Cahayanya terpendar menampakkan wajah Matsani yang berdiri menghadang sambil tersenyum mengeri. Para setan dari kalangan manusia dan jin itu kini sedang memburu Mang Toleng dan teman-temannya. Kalian memang sudah ditakdirkan untuk menjadi tumbal di tempat ini, ujar Matsani menatap lekat pada mereka yang sedang berdiri panik di depan rumah panggung. Mang Toleng dan yang lainnya sudah tidak bisa kabur kemanapun karena sudah dikepung dari berbagai sisi. Sementara di dalam gubuk keempat mayat semakin bergerak maju dengan kaku. Dalam ketakutan dan kepanikan yang menguasai diri mereka, Mang Toleng teringat ucapan Arman waktu itu. Zikir kepada sang penguasa jagat ini adalah solusi terakhir yang harus dilakukan, karena semua makhluk takut kepadanya. Kita semua harus berzikir. Ucapkan kalimat zikir yang kalian bisa. Mang Toleng memberikan solusi terbaik kepada teman-temannya. Jamal, Manaf dan salah seorang yang lainnya tersadar atas ucapan Mang Toleng. Sambil memejamkan mata, mereka merapalkan kalimat zikir yang mereka bisa. Saat kalimat-kalimat zikir itu diucapkan, di tempat tersebut terasa berbeda, seperti akan terjadi sesuatu. Tiba-tiba saja dari kejauhan seperti terdengar angin menderu kencang. Sementara di langit pekat, awan hitam yang sedari dulu diam kini bergerak, bahkan bergejolak hebat seperti gelisah. Matsani, kedua pengawal dan para demit yang siap memburu Mang Toleng beserta teman-temannya merasa terkejut dengan keadaan di tempat itu. Matsani mendongakkan kepalanya ke atas langit pekat. Ia melihat dengan matanya bagaimana awan hitam itu bergerak bahkan bergejolak.
Ditambah dengan kilatan cahaya petir yang muncul dari balik awan kelam. Cahayanya sesaat menerangi tempat-tempat yang gelap. Bukan hanya itu, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang menerpa yang dilewatinya. Mat Sani dan lainnya menjadi kalang kabut menyaksikan keadaan di tempat tersebut yang tampak kacau. Karena tidak seperti biasanya. Kepanikan itu kian bertambah kala Mat Sani dan kedua pengawalnya merasakan bagaimana di tempatnya berdiri tiba-tiba berguncang seperti ada gempa. Sementara suara jeritan dari para demit terdengar sangat memilukan dan mengerikan. Angin berhembus semakin kencang hingga menyapu para dedemit yang sedang mengepung di area tempat itu. Ternyata suara jeritan tersebut berasal dari para demit yang tersapu oleh angin yang begitu kencang. Arman dan teman-temannya masih memejamkan matanya di depan gubuk panggung. Bibir mereka yang bergetar bergerak mengikuti kalimat zikir yang dibacanya, sehingga mereka tidak melihat kejadian di hadapannya. Yang terdengar hanya suara jeritan-jeritan yang mengerikan dan memilukan. Tiba-tiba saja suara ledakan terdengar oleh mereka yang sedang berzikir. Suara ledakan itu terdengar dari arah belakang. Mang Toleng, Jamal, Manaf dan salah seorangnya lagi sangat terkejut hingga menghentikan zikirnya. Manakala Mang Toleng dan yang lainnya membalikkan tubuhnya dengan serempak, tiba-tiba saja gubuk yang tepat berada di belakang mereka terbakar hingga membakar mayat-mayat hidup di dalamnya. Ternyata gubuk-gubuk tersebut terbakar oleh petir yang menyambar dari atas langit pekat. Bukan hanya gubuk itu yang terbakar, tapi gubuk-gubuk lain pun ikut terbakar. Mat Sani dan kedua pengawal lainnya merasa heran, bahkan kini mereka yang ketakutan dengan situasi yang terjadi di tempat itu. Bumi masih bergetar, bahkan kian berguncang hingga meretakkan tanah menjadi terbelah. Mat Sani dan kedua pengawalnya itu masih berdiri panik saat tanah yang terbelah kian membesar mendekati mereka. Manakala Mat Sani dan kedua pengawalnya tersadar dan hendak lari dari tempat itu, tiba-tiba tanah yang terbelah lebar menjatuhkan mereka ke dalamnya. Mat Sani dan kedua pengawalnya kian panik pasca terjatuh dan masuk ke dalam tanah yang terbelah. Apalagi tanah yang telah terbelah lebar itu kini bergerak seperti akan menyatu kembali. Suara teriakan dari Mat Sani dan kedua pengawalnya terdengar memilukan. Kala tanah yang terbelah tadi merapat hingga menyatu kembali, Mat Sani dan kedua pengawalnya tewas terhimpit bumi bahkan terbenam di dalamnya. Mang Toleng tersadar kala keadaan di tempat itu akan membahayakan dirinya. Tak berpikir panjang, ia lari dari tempat tersebut. Mang Toleng kabur, Jamal, Manaf dan seorang yang lainnya ikut lari mengikuti Mang Toleng. Sementara angin masih berhembus kencang menghempaskan para dedemit. Di langit awan masih bergejolak hebat dengan kilatan petir yang menyambar-nyambar hingga membakar seluruh gubuk dan rumah-rumah usang. Arman masih berdiri, tetap bergeming menatap Ratu Iblis Mancala Putri beserta pengikutnya yang siap memburunya. Bibirnya tidak berhenti merapalkan zikir dan doa yang diajarkan oleh pria parubaya yang tiba-tiba muncul. Sementara bambu hauru kuning ia genggam lalu tancapkan di atas tanah. Aneh, setelah Arman menancapkan bambu kuning di atas tanah sambil mengucapkan zikir dan doa, tiba-tiba saja angin berhembus sangat kencang. Bumi berguncang hebat. Awan hitam yang menaungi tempat itu yang selama ini diam kini bergejolak. Bahkan kilatan petir menyambar-nyambar dari langit pekat. Ratu Mancala Putri dan para demit menghentikan serangannya kepada Arman kala terjadi sesuatu yang membuat di tempat tersebut tampak kacau. Nyali mereka tiba-tiba ciut, bahkan ketakutan saat menyaksikan keadaan yang mengerikan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Wa asamu safil yadi faman ra'ani habani. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Suara Arman yang mengucapkan zikir dan doa terdengar beriringan dengan suara gemuruh angin dan petir di angkasa, hingga membuat Ratu Iblis Mancala Putri dan pengikutnya diam terpaku seperti patung. Bukan hanya itu, bumi yang berguncang mengakibatkan tanah bergerak. Tanah yang bergerak itu terbelah lalu menenggelamkan para demit pengikut Ratu Iblis Mancala Putri. Sementara suara letupan dari gubuk-gubuk yang terbakar menambah kekacauan di tempat yang tadinya hening. Suhartini yang sedari tadi berdiri menyaksikan kejadian aneh di tempat itu merasa terkesima. Tiba-tiba kaki Suhartini tenggelam dalam tanah kala ia tersadar dan hendak pergi untuk kabur. Bagaimanapun Suhartini berontak untuk melepaskan diri, tapi usahanya sia-sia karena dari dalam tanah seperti ada yang menarik kakinya. Suhartini tertarik oleh tanah yang bergerak seperti tersedot oleh lumpur hidup hingga mencapai betisnya. Kini ia tidak bisa bergerak sama sekali. Suhartini panik, bahkan sangat ketakutan. Ia sadar bahwa ada kekuatan lain yang lebih hebat dan dahsyat, yaitu kekuatan Tuhan. Ia juga sadar jika perbuatannya yang bersekutu dengan iblis selama ini adalah sesuatu yang sangat salah dan menyimpang. Namun kesadarannya sia-sia, karena sebelum dirinya mengakui kesalahan dan ingin mengikrarkan taubatnya, tiba-tiba petir terlebih dahulu menyambar tubuh Suhartini hingga hangus terbakar. Suara jeritan Suhartini yang terbakar terdengar memilukan. Sesaat tubuhnya mengejang dan menggelijang, lalu terdiam membisu dan kaku. Ratu Mancala Putri masih berada di tempatnya. Ia menyaksikan bagaimana pengikut-pengikutnya tumbang ditenggelamkan oleh tanah yang bergerak, bahkan dihempaskan oleh angin yang berhembus hebat. Ratu Iblis itu tidak terima dengan keadaan tersebut. Ia semakin emosi, kini seluruh amarahnya tercurah pada Arman. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena sebagian tubuhnya tenggelam oleh tanah. Walaupun sudah tak berdaya, tapi Ratu Mancala Putri tetap menampakkan keangkuhannya. Ia tertawa lantas berucap dengan suaranya yang serak dan parau. Walaupun aku dan seluruh pengikutku musnah, tapi iblis akan tetap ada untuk menggoda kalian agar menjadi pengikutnya. Bahkan akan ada kekuatan yang lebih besar dari iblis, serta pengikutnya akan lebih banyak. Siapa? Arman merasa penasaran dengan ucapan Ratu Mancala Putri. Dajjal, jawab Ratu Mancala Putri sambil tertawa nyaring. kamu akan mati. Racun dari selendangku sudah menjalari tubuhmu. Setelah mengucapkan itu, suara tawanya hilang bersamaan dengan tubuhnya yang menghilang ditelan oleh tanah yang menghimpitnya. Arman sangat terkejut dengan ucapan terakhir Ratu Mancala Putri itu, karena kini tubuhnya mulai terasa lemah dan bahkan sakit. Arman terasa kesakitan setelah Ratu Iblis itu enyah bahkan musnah. Kini racun tersebut sudah mulai terasa menjalari tubuh ringkihnya. Sementara keadaan sudah mulai tenang, angin sudah tidak menderu kencang, bumi pun tidak berguncang seperti tadi, serta di langit awan sudah tidak bergejolak. Kilatan petir telah meredah, bahkan awan hitam yang selama ini tetap diam di posisinya kini perlahan mulai mengurai bahkan hilang, menampakkan bulan purnama dan bintang gemintang. Walaupun rasa sakit dari racun yang menjalari tubuh Arman mulai menyiksanya, tapi ia terobati oleh pemandangan di hadapannya karena puluhan sukma anak kecil yang tadi ditawan oleh Ratu Mancala Putri dengan rantai besi yang membelenggu mereka. Kini sosok anak-anak kecil itu sudah mulai terbebas. Bahkan raut wajah dari sukma anak-anak tersebut menampakkan kebahagiaan. Terlihat dari senyuman mereka kepada Arman, seperti mengisyaratkan sebuah ucapan terima kasih. Pun dengan kedua anak Arman, mereka tampak tersenyum, membuat Arman lega bahkan bahagia, karena dirinya yakin jika mereka sudah terbebas dari tawanan Ratu Iblis dan pengikut-pengikutnya.
Di hadapan Arman, tiba-tiba kabut putih muncul hingga menghalangi matanya yang sedang menatap kepada puluhan sosok anak kecil. Terutama kedua anaknya, kabut putih itu kian menebal hingga menghilang mereka dari pandangan Arman. Ketenangan mulai dirasakan Arman. Karena tujuan sudah tercapai, kini Arman memikirkan Mang Toleng dan yang lainnya. Benaknya bertanya, apakah mereka sudah berhasil keluar dengan selamat dari desa ini? Dengan tertatih, Arman segera beranjak pergi untuk menyusul Mang Toleng dan yang lainnya. Ia berharap mereka bisa keluar dengan selamat dari tempat ini. Keadaan di tempat itu sudah tidak sesuram seperti dulu karena awan pekat sudah menyingkir dari atas langit. Sementara Arman berjalan sempoyongan di antara jalan setapak serta melewati rumah-rumah usang dan puluhan gubuk yang telah hancur. Namun di tengah perjalanan, Arman merasakan tubuhnya kepanasan. Pandangannya tampak kekuningan bahkan bergoyang. Padahal bumi sudah tidak bergetar seperti tadi. Rasa pusing di kepala, mual dalam perutnya dan rasa panas dalam tubuhnya kian menjadi. Karena sudah tidak kuat menahan rasa sakit dalam tubuhnya, akhirnya Arman melemah bahkan tidak sadarkan diri. Tubuh Arman terkapar di atas tanah yang basah dan beratapkan langit yang gelap. Semenjak ditinggalkan oleh suaminya, Rani tampak gelisah bahkan kebingungan. Entah apa yang harus ia lakukan sementara kedua anak laki-lakinya masih tergolek di atas kasur yang sudah agak mengeras. Bahkan kedua tubuh anaknya membeku seperti patung, tapi nadi mereka masih berdenyut. Sudah hampir 2 minggu Arman belum kembali hingga membuat Rani kian gelisah. Dari hari ke hari kecemasannya menggelayut dalam batinnya. Rani takut suaminya tidak berhasil mengemban tugasnya, bahkan kekhawatirannya kian menjadi. Takut suaminya tidak pernah kembali dengan selamat. Rani mengutuk dirinya yang tidak mau menuruti ucapan suaminya. Andai saja ia mematuhi suaminya untuk tidak menggunakan uang haram itu, mungkin nasib keluarganya tidak akan setragis ini. Rani menyesali perbuatannya, tapi penyesalan hanya sia-sia. Yang ia bisa saat ini hanya berdoa semoga suaminya berhasil menyelamatkan kedua anaknya dan pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Waktu itu beberapa hari setelah Rani ditinggalkan oleh Arman, keanehan luar biasa dirasakan olehnya. Sesuatu tersebut membuat Rani ketakutan, syok bahkan hampir pingsan. Setelah Rani merawat kedua anaknya yang belum sadarkan diri, ia keluar kamar dalam kegelisahan. Sementara di luar sudah gelap karena hari sudah melewati maghrib. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Kilatan petir saling bersahutan. Suaranya terdengar menggelegar. Cahayanya sesaat menerangi tempat-tempat yang gelap. Tak berapa lama hujan turun deras dari langit yang pekat membasahi sebagian bumi. Rani duduk di kursi ruang tamu. Manik matanya berkaca-kaca, bulir bening mulai membasahi pipinya. Rani menangis di antara hujan yang lebat karena memikirkan suami dan kedua anaknya. Rasa cemas, takut bahkan kesepian yang membuat diri Rani sedih dan menangis. Ia hidup sendiri tanpa suami dan anak-anaknya. Hujan kian deras, angin semakin berhembus kencang hingga menghempaskan serta membuka jendela dan pintu rumah. Rani terperanjat, lamunannya teralihkan oleh suara pintu yang terbuka bahkan berdebam. Rani segera beranjak dari tempat duduknya untuk menutup jendela dan pintu. Cipratan air hujan yang terbawa oleh angin memasuki rumah hingga membasahi tubuh Rani. Manakala dirinya hendak menutup pintu yang terbuka, tiba-tiba kilatan petir menyambar dari langit gelap. Cahayanya sesaat menampakkan sosok-sosok makhluk yang berdiri mematung di teras rumahnya, hingga membuat wajah Rani pucat karena ketakutan. Puluhan sosok-sosok itu masih berdiri di sana. Kepalanya tertunduk seluruhnya sementara tangannya serempak menuju ke arah rumah Rani. Cahaya kilat kembali menerangi sosok-sosok aneh itu hingga tampak jelas keberadaan mereka di teras sana membuat Rani terpaku ketakutan.
Yang membuat Rani semakin panik bahkan syok adalah puluhan sosok yang masih berdiri tetap bergeming itu. Mereka bergumam dengan suara yang terdengar lirih. Jemput mereka. Rani tersadar dari kepanikannya, lantas mengucapkan istighfar beberapa kali, serta doa yang pernah diajarkan Arman kepadanya. Dengan degup jantung yang kian berdebar, Rani segera menutup pintu rumah kala puluhan sosok itu mulai bergerak mendekati rumahnya. Kini jendela dan pintu telah tertutup rapat, tapi ketakutan Rani belum berakhir bahkan kian menjadi. Kala di luar rumah terdengar gaduh dengan suara gedoran pintu. Walaupun rasa takut dan panik menguasai dirinya, tapi Rani berusaha tenang bahkan memberanikan diri. Ucapan zikir dan doa menyertai mulutnya yang bergetar. Lantas Rani berteriak dengan suaranya yang serak. Pergi kalian, tidak ada yang harus dijemput di rumah ini. Rani terduduk lemas sambil menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya. Ia tidak mau mendengarkan kegaduhan di luar sana, sementara bibirnya yang bergetar tidak berhenti membacakan istighfar dan ayat kursi. Agak lama kegaduhan di luar sana terdengar oleh Rani, sebelum akhirnya berhenti bersamaan dengan meredanya hujan dan hembusan angin. Setelah kejadian mengerikan itu, tidak ada kejadian aneh kembali. Tapi kedua anaknya belum tersadar dari tidur panjangnya. Ketika Arman sedang berusaha untuk membebaskan kedua anaknya dengan tenaga dan doa, dan ternyata dikabulkan oleh Allah, Rani di rumahnya merasakan kekhawatirannya amat sangat. Untuk meminimalisir rasa cemasnya, Rani terus berdoa dan berzikir demi keselamatan keluarganya. Manakala Rani sedang khusyuk memanjatkan doa dalam kegundahannya, tiba-tiba terdengar suara teriakan memanggil dirinya dari dalam kamar anaknya. Tadinya Rani mengabaikan suara teriakan itu. Ia tetap khusyuk berzikir dan berdoa, tapi teriakan tersebut kian terdengar kencang hingga membuat Rani terperanjat. Lantas memburu ke kamar anak-anaknya yang sedang berbaring di sana. Rani tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia terharu bahkan menangis sambil memburu kedua anaknya yang telah sadar. Bahkan bisa berdiri kembali, tidak seperti dulu tubuh mereka membeku dan kaku seperti kayu. Kini kedua anaknya sudah sembuh bahkan telah normal seperti sedia kala. Tapi kebahagiaan Rani belum sempurna karena suaminya belum kembali pulang. Bahkan Rani merasakan kecemasan yang lain kala salah satu anaknya mengatakan tentang keadaan Arman. Adik melihat bapak seperti kesakitan. Dalam derai air mata, Rani kembali berdoa untuk keselamatan suaminya dalam keadaan selamat serta sehat walafiat. Mang Toleng, Manaf, Jamal dan salah seorang yang lainnya segera pergi untuk menghindari dan menyelamatkan diri dari mara bahaya yang terjadi di tempat itu. Namun mereka menghentikan langkahnya sebelum keluar dari desa tersebut. Setelah keadaan tenang, Mang Toleng dan yang lainnya kembali ke tempat semula untuk menyusul Arman. Karena pikir mereka siapa tahu Arman masih berada di tempat itu. Mang Toleng dan teman-temannya melihat Arman sedang terkapar tak sadarkan diri setelah sampai di tempat tersebut. Denyut nadi dan hembusan napas Arman masih terasa kala Mang Toleng memeriksa keadaannya. Dia masih hidup. Kita harus menolongnya. Dan kita akan sama-sama membawanya untuk segera keluar dari desa ini. Mang Toleng memutuskan untuk menolong Arman dengan membawanya keluar dari desa suram itu. Usulan dan keputusan Mang Toleng disetujui oleh yang lainnya. Sebelum pergi, Mang Toleng dan teman-temannya membuat tandu seadanya dari bambu bekas reruntuhan gubuk-gubuk yang telah ambruk. Setelah tandu itu selesai, lantas Arman dibaringkan di atas tandu. Para pekerja yang masih tersisa segera pergi membawa tubuh Arman untuk segera keluar dari desa yang terkutuk itu. Mang Toleng memerintahkan teman-temannya untuk mengikuti jalan lurus yang disarankan Arman waktu itu. Karena mereka menyusuri jalan yang benar, akhirnya mereka bisa keluar dari desa itu tanpa rintangan dan halangan apapun. Namun kebingungan melanda mereka saat hendak menuruni jalan yang agak curam. Karena mereka harus menyusuri jalan yang menukik dengan membawa beban, yaitu tubuh Arman yang masih pingsan.
Dengan susah payah dan penuh perjuangan, akhirnya Mang Toleng dan teman-temannya bisa melewati jalan yang agak curam itu. Sekarang mereka harus melintasi jembatan gantung yang panjang, pun melewati hutan savana untuk sampai ke jalan besar. Berharap di jalan besar itu ada kendaraan yang lewat dan mereka bisa ikut menumpang untuk sampai ke kota.